Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Riau TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Haji Khairul Umam LC MESC dalam taujih singkat menjelang berbuka puasa ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada kesempatan ini kita akan sedikit mentadaburi tentang surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Khitabnya, tujuannya memang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hukum ini berlaku untuk kita semua, baik Nabi Muhammad dan juga kepada kita. Inna a'taina al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar, sebagian ulama mengatakan nikmatun katsirah, nikmat yang sangat banyak. Ada juga ahli tafsir mengatakan Al-Kautsar adalah telaga Al-Kautsar, sebuah telaga tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak disebut Haud Al-Kautsar, yaitu sebelum dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan terlebih dahulu di telaga Al-Kautsar. Apapun makna, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah nikmat Allah yang begitu besar. Inna a'taina kal kautsar. Memang kalau kita hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bisa kita menghitungnya. Allah katakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian berusaha untuk coba-coba menghitung nikmat Allah, dengan apapun kalian menghitungnya, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Malah dalam surah Al-Kahfi Allah tegaskan, walau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Kalaulah air lautan itu dijadikan tinta untuk mencatatkan, untuk menghitung-hitung kalimat-kalimat Tuhanku, nikmat-nikmat Tuhanku, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi. Niscaya akan kering, akan habis air lautan itu, qabla an tanfada kalimat rabbi, sebelum habis dicatatkan kalimat-kalimat Tuhanku itu, sebelum habis dicatatkan nikmat-nikmat Tuhanku itu. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun kami datangkan air lautan sebegitu banyaknya kembali berulang kali seperti itu, nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis dihitung oleh manusia. Oleh sebab itu, kalau kita memang merasa, orang yang merasa telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, inna a'tainakal kautsar, yang Allah minta kepada kita, fasholli li rabbika wanhar, salatlah kamu untuk hanya berniat untuk Tuhanmu, bukan untuk siapa-siapa. Ini yang pertama yang Allah minta kalau kita memang merasa diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah wanhar, berkorbanlah kamu. Artinya apa? Ini ubudiyah yang bersifat horizontal. Ubudiyah sesama kita, saling mengasihi, saling untuk bagaimana kita peduli terhadap sesama kita. Oleh sebab itu yang Allah minta, di samping kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kehusyukan doa-doa kita, kehusyukan solat-solat kita, hubungan kita dengan sesama manusia harus dijaga. Wanhar, yaitu simbol daripada ubudiyah sosial, ubudiyah untuk peduli sesama kita. Bukan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala apalah hanya sekedar daging ataupun beras dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima itu. Akan tetapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah meminta kepada kita untuk peduli kepada sesama,
ibadah sosial kita. Ada orang yang hanya hubungan dengan Allah luar biasa, Masya Allah, rajinnya, semua sholat dilakukan, sholat sunat dilakukan, puasa sunat semua dilakukan, tapi buruk hubungannya dengan sesama manusia. Allah juga tidak akan terima, dianggap orang ini tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, luar biasa baiknya sosialnya, hubungan dengan manusia luar biasa, ramah tamahnya, akan tetapi dia tidak ada berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk memperbaiki dua hubungan ini. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itu pertanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikannya kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bengkak-bengkak kakinya, sampai istrinya Aisyah radhiyallahu anha sampai heran dan bertanya, "Mengapa engkau wahai Rasulullah begitu beribadah, begitu tekunnya sampai bengkak kakimu, padahal dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah dan engkau telah akan dimasukkan ke dalam surganya, mengapa bercapek-capek seperti itu?" Jawaban Rasulullah hanya satu, "Ya Aisyah, ala akuna abdan syakura." Wahai Aisyah, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Mudah-mudahan kita bisa menjadikan landasan ibadah-ibadah kita ini karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.